حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Shadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang peringatan Maulid Nabi sebagai as-siyasah as-syar'iyyah. Peringatan Maulid Nabi disebut as-siyasah as-syar'iyyah. As-siyasah itu artinya strategi. As-syar'iyyah itu artinya menyanamkan atau menyiarkan dakwah tentang aturan-aturan agama Allah. Jadi siyasah as-syar'iyyah strategi menerapkan ajaran-ajaran Islam.
Kaum muslimin yang berbahagia, di mana letaknya sebagai siasat strategi dari peringatan Maulid itu? Siasat strateginya adalah mengambil dari momen peristiwa 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan strategi ini, kita manfaatkan, dan momen ini kita gunakan untuk mengenang kembali bagaimana hebatnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau membela hak asasi manusia, hak asasi hewan, bahkan para tumbuh-tumbuhan sekalian alam, sehingga beliau disebut dengan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kalau bagi manusia, hak asasi wanita jelas diselamatkan oleh Rasulullah. Hak asasi anak-anak juga demikian. Hak asasi kaum wanita, di mana kaum wanita tidak boleh lagi diperbudak, tidak boleh lagi diperlakukan seperti bunga yang diambil ketika dia segar, ketika layu dia dibuang. Tidak boleh begitu. Itu harus dipertanggungjawabkan. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian hak asasi anak-anak sejak dalam kandungan. Karena pada zaman jahiliyah anak wanita dianggap membawa aib karena tidak mampu bertanding di medan perang atau menghadapi perjuangan yang keras antar suku, antar beda-beda daerah di zaman jahiliyah pada waktu itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Hak asasi anak-anak pada waktu tidak dihargai oleh orang jahiliyah. Apabila anak kandungnya sendiri, dia mendapat berita di dalam perjalanan bahwa anaknya yang lahir di rumah adalah seorang anak perempuan, lalu merah padamlah wajahnya, lalu mereka berusaha untuk menyembunyikan anak wanita itu dari masyarakat jahiliyah, atau mereka kuburkan saja ke dalam tanah. Alangkah jahatnya hukum yang mereka perbuat. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wanita tidak boleh lagi diperbudak, harus dinikahi secara baik. Anak-anak wanita diperlakukan dengan baik sebagaimana Fatimah diperlakukan oleh Rasulullah di hadapan orang jahiliyah. Orang jahiliyah tercengang, mengapa anak wanita begitu dihormati, padahal kebiasaan jahiliyah mereka merasa hina mendapatkan anak wanita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyelamatkan lingkungan, rahmat bagi lingkungan. Apabila suatu pasukan Rasulullah sampai kepada suatu tempat, pesan Rasulullah, jangan ada kayu-kayu yang dipotong, jangan ada rumah ibadah agama lain yang diganggu, jangan ada orang-orang lemah yang dilawan atau yang dihukum. Begitulah Rasulullah menjunjung tinggi hak asasi atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kepada awalnya Rasulullah dilahirkan. Banyak sekali sejarah yang mencatat bahwa Rasulullah itu mauludnya tanggal 12 Rabiul Awal. Mauludun bahasa Arab, wazannya maf'ulun.
Maf'ulun artinya orang yang diperbuat. Kalau mauludun orang yang dilahirkan. Maksudnya kepribadian orang yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang memperingati maulud, berarti memperingati kepribadian, membaca sejarah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada orang yang memperingati namanya maulid, maulidun itu adalah isim zaman, artinya menunjukkan waktu. Kalau diceritakan apa yang terjadi pada waktu Rasulullah itu lahir, di mana ada pembunuhan terhadap anak wanita, di mana antar suku saling berperang, kemudian mereka bermusuhan antar kelompok, saling-saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Dia menceritakan apa yang terjadi pada zaman waktu itu namanya memperingati maulid. Karena maulidun itu isim zaman, mauludun itu adalah isim maf'ul. Jadi ada maulid, ada maulud. Kaum muslimin yang berbahagia, yang penting bagi kita adalah strategi apa yang harus diambil dari peristiwa maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni strategi penanaman nilai-nilai akhlakul karimah yang dibawa oleh Rasulullah. Di dalam hadis dinyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak, budi pekerti manusia. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, walaupun akhirnya Rasulullah membentuk suatu negara di Madinah, namanya negara Islam Madinah, yang mempunyai konstitusi tersendiri, konstitusi Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana orang-orang muslim dan non muslim berupa Yahudi dan Nasrani bersepakat untuk membela negara Madinah kalau diserang oleh Mekah atau Yaman atau negara-negara lainnya. Itulah konstitusi Madinah. Jadi sebagai presidennya, kepala negaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Islam siapapun menjadi pegalah negara boleh, apakah presiden, apakah raja, apakah perdana menteri. Yang penting intinya akhlakul karimah. Kalau atas kepala negaranya perdana menteri yang mempunyai akhlakul karimah. Kalau kepala negaranya presiden yang mempunyai akhlakul karimah. Kalau kepala negaranya raja yang mempunyai akhlakul karimah. Yang intinya para penguasa itu adalah berorientasi kepada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah usul fikih atau kaidah fikih politik, fikih as-siyasah, oleh Al-Mawardi dicantumkan, tasarruful imam li ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijaksanaan para pemimpin, apapun nama jabatannya, adalah kepada rakyatnya, berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Jadi boleh kepalanya raja, presiden atau perdana menteri atau apa saja, yang penting li ra'iyatihi, kepada masyarakatnya, bil maslahah, memberikan kedamaian, ketenangan, kehebatan, dan memberikan kecukupan. Itulah tugas para pemimpin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sudah jelaslah contoh kepemimpinan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang baik
bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berharap ganjaran yang baik di akhirat kelak, dan mereka selalu berzikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah berpesan kepada kita memberikan 3 kunci keselamatan kalau kita mau selamat. Salasum munjiyat. Ada 3 kunci keselamatan di dunia ini. Yang pertama, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Senantiasa takut melanggar aturan-aturan Allah, takut mendapat murka Allah di mana saja, apakah dia dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai. Yang kedua kunci keselamatan itu ialah wal adlu fir ridha wal ghadab, adalah senantiasa berlaku adil dalam keadaan marah sekalipun, dalam keadaan sayang sekalipun. Dalam keadaan benci bisa berlaku adil, dalam keadaan sayang senang bisa juga berlaku adil. Maka orang ini akan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kunci keselamatan adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Mampu menampilkan hidup sederhana walaupun uangnya banyak, walaupun kaya raya. Mampu menampilkan hidup sederhana dalam keadaan kaya raya, dan mampu juga menampilkan hidup sederhana dalam keadaan sulit dan kehidupan yang pahit. Jadi dalam keadaan dia banyak hartanya, dia mampu bersikap adil dan bersikap hemat. Ketika dia sedang dalam keadaan sulit, dia juga mampu keadaan stabil dan juga berhemat dan menampilkan hidup sederhana. Demikianlah kaum muslimin yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak memberikan tuntunan kepada kita. Mari kita simak di bulan ini sampai berikutnya, di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar maknanya, sangat besar hebat kepribadiannya, dan sangat banyak sekali manfaatnya bagi seluruh dunia, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihil ghidhar wa askuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu للذنوب والأوزار. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, dalam kehidupan yang singkat ini, kalau Engkau hendak mematikan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Engkau hendak mematikan kami, ya Allah, matikanlah kami di dalam keadaan Islam, dan janganlah mati kami dalam keadaan yang selain dari Engkau tetapkan. Mati dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan berzikir kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, musibah COVID-19 dan banyak virus-virus lainnya
yang akan menyerang kami, musibah bagi negara dan bangsa kami. Jauhkanlah itu ya Allah. Engkau yang menciptakan penyakit, tapi Engkau juga yang maha menyembuhkan. Engkau menyediakan obatnya. Engkau maha pengampun, maha penyayang. Engkaulah maha bijaksana ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang mencintai kami sebagai rakyatnya dan takut kepada Engkau yang menciptakan alam semesta ini, dan Engkau memberikan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri kesempatan kami untuk meneladani dan mencontohi beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'iz